Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Pasti kalian sudah mendengar berita tentang IMB Pondok Pesantren atau izin tentang pendirian pondok pesantren yang lagi viral dan sering dibicarakan. Karena ternyata dari berapa puluh ribu jumlah pondok pesantren, hanya beberapa saja yang ada izin atau IMB-nya. Bahkan dikatakan bahwa kurang atau minus 1%. Itu tentu suatu hal yang ironis karena mereka juga sering berkoar-koar untuk berteriak kepada agama lain supaya kalau pendirian rumah ibadah, pendirian pembangunan Holy Land beberapa waktu lalu sebagai tempat wisata itu dihalangi hanya karena juga soal izin. Bahkan yang sudah ada izinnya pun mereka berkoar-koar kalau boleh dihentikan. Tetapi bagaimana dengan mereka sendiri? Dan yang paling lucunya adalah mereka justru mengatakan bahwa itu hal yang memberatkan. Oleh sebab itu, mari kita mereaction bagaimana tentang jawaban-jawaban mereka ini, bagaimana tentang video ini, info ini. Mari kita tonton dulu, nanti kita akan memberikan komentar kita. Ketua FPP Indramayu, pondok pesantren wajib IMB itu memberatkan. Pantesan aja, ada aja kasus pesantren yang gedungnya ambruk. Nah, karena guys, salah satu syarat pengurusan IMB itu adalah diberikannya denah bangunan serta struktur bangunan itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah ada denah dan struktur bangunannya, itu pasti pembangunan gedung itu sudah matang perencanaannya. Ya. Karena denah dan struktur bangunan itu pasti dibuat oleh orang yang berprofesional. Dan anehnya, giliran pendirian rumah ibadah orang lain ditanya semua, IMB-nya mana, surat izin RT RW-nya di mana. Ini disuruh ngurus IMB aja kok repot, kok berat. Aneh. Ya, ini ketua FPP dari Indramayu ini ya mengatakan hal yang demikian. Dan bagi mereka itu memberatkan. Dan sangat ironis karena mereka sendiri yang berteriak gitu loh. Kalau ada urusan tentang agama lain, mereka kuat kalau agama lain, tapi untuk agama mereka sendiri ya kalau boleh jangan ada. Dan tentu ini tidak adil ya. Di negara kita ini tidak diperbolehkan. Oke, kita next pada video berikutnya. Kan hanya 50 ponpes yang mengantongi izin IMB dari 42.000 pondok pesantren se-Indonesia. Ini gimana ini? Kok bisa nggak ada IMB bangun ponpes? Hah? Giliran saudara-saudara kita yang non-muslim mau bangun rumah ibadah, dipersulit. Udah punya IMB nih, didemo, ditolak, dipersekusi, dibubarkan. Padahal mereka cuma mau ibadah. Dan hak mereka beribadah itu dijamin konstitusi dan undang-undang. Tapi giliran ponpes nggak ada IMB, dibiarin bangun. Giliran udah ambruk aja, yang disalahin takdir Tuhan. Nah, sekarang berani gak tuh PU tindak tuh yang gak punya IMB? Pasti kagak berani, karena bakal didemo berjilid-jilid. Jadi dari data PU ini aja udah membuktikan bahwa yang suka teriak-teriak IMB ternyata tidak punya IMB. Jadi keadilan sosial itu hanya untuk mayoritas. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Ya, gimana menurut pendapat kalian ya? Komentar abang ini ya jelas, tepat, dan ya dia menyinggung langsung lah gitu. Mereka hanya bisa berteriak, tapi mereka sendiri yang nggak punya IMB. Oke, mari kita mendengar dari ini bapak ini ya. Dia menyampaikan bahwa semua pesantren yang sedang membangun dihentikan untuk sementara dulu. Dan saya rasa ini pilihan yang lumayan tepat. Mari kita tonton dulu. Pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara. Semua pesantren bangun sekecil apapun harus ada PBG. Nah, karena itu sambil membenahi itu Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan. Hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Ini kita bisa maklumi karena pesantren rata-rata usianya 100 tahun,
150 tahun. Yang di Sidoarjo ini 125 tahun usianya. Menurut saya nanti walaupun memang saya ini merupakan hal yang tepat juga ya dihentikan, tapi kalau boleh ya jangan hanya dihentikan di saat ini ya, kalau boleh ya udah nggak usah dilanjutkan lagi, kecuali kalau juga agama lain mendapat keadilan ya, artinya orang-orang yang dipersulit itu pendirian gereja, apalagi di Holy Land itu ya, yang di daerah Jawa Barat ya, kalau tuh di Jawa Tengah itu ya harusnya sudah ada izin, sudah ada IMB-nya, semua sudah diurus, tapi tetap aja ada yang menolak. Nah, bagaimana dengan Anda yang justru berteriak-teriak? Kalau datang pun demo, ngeri. Oke, mari kita menonton berita tentang bagaimana Ketua FPP Indramayu ini menyampaikan hal itu ya, menyampaikan ini di Kompas TV di TikTok mereka. Jadi mari kita tonton langsung aja dari Kompas atau dari TikTok Kompas TV. Dengan IMB yang sekian puluh juta itu tidak berimbang. Makanya kami merasa keberatan dengan adanya IMB yang diusulkan pemerintah dua aja, untuk lebih berhati-hati lagi di dalam melayani kehidupan manusia sebagai manusia, supaya lebih berhati-hati sebagai langkah syariat. Langkah syariat itu mengisyaratkan supaya kita berhati-hati di dalam pelayanan kehidupan. Kalau pengen selamat, ya harus hati-hati, kan gitu. Cuman saya sangat setuju. Cuman di sana sini dengar yang tidak kuat pesantren tuh dananya dapat cari sendiri. Tiba-tiba suruh bayar IMB-nya. Sedangkan untuk apa secara kertas itu? Masih mending juga mungkin ada penelitian dari PUPR uji kelayakan itu untuk bersifat memberikan saran dari dinas kewenangan di dalam sebuah pembangunan. Bagi mereka yang sedang membangun, ya silakan suruh melapor ke PUPR lah, ya kan? Ya. Nah, berarti lebih meminta meringankan, jangan dituntut untuk bikin surat. Ya, lebih meringankan di dalam perihal administrasi keuangan, kecuali memang dana yang harus dipertanggungjawabkan. Berarti kalau dipaksa untuk membuat IMB mah gimana? Ya, uangnya dikasih dari pemerintah. Boleh, gratis, bayar boleh. Dari mana uangnya? Berarti kalau suruh bayar sendiri mah? Lah, ya uangnya dari mana? Kan gitu. Kami bukan lembaga uang. Kan gitu. Kecuali lembaga sekolah, lembaga negara yang sumbernya dari negara. Ya monggo itu. Kan gitu. Bapak PUPR menganjurkan gratis katanya, ya disambut dengan gembira. Silakan diuji kelayakannya dalam rangka kehati-hatian melayani kehidupan, kan gitu, kemanusiaan. Itu pertama kami mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya para santri yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah merupakan langkah awal pemerintah untuk menertibkan tentang masalah perizinan IMB. Tapi menurut kami bahwa dengan adanya izin IMB yang berbelit dan sangat mahal, itu kami merasa keberatan dengan adanya IMB di pondok pesantren, kecuali pesantren yang dapat bantuan pemerintah, di dalamnya sudah ada anggaran tentang IMB. Gitu. Berarti emang kebanyakan bantuan dari pemerintah itu anggarannya tidak diperuntukkan untuk IMB? Tidak ada diperuntukkan untuk IMB. IMB itu ngurus sendiri dengan berbelitnya minta ampun dan sangat mahal, sehingga pesantren ini yang ada di Indonesia itu baru ada 50 dari sekian ratus ribu yang ber-IMB. Karena mereka sangat layak, karena Rusunawa sih ya. Rusunawa itu ada IMB dari PUPR. Berlebihan nggak sih harus memiliki IMB sebenarnya? Menurut saya berlebihan, karena antara bangunan yang dibangun oleh pondok pesantren yang swadaya, yang dananya hasil dari iuran masyarakat, dengan IMB yang sekian puluh juta, itu tidak berimbang.
Makanya kami merasa keberatan dengan adanya IMB yang diusulkan pemerintah, kecuali pemerintah menggratiskan perizinan IMB di pondok pesantren, baru kita dukung. Ada rencana untuk tidak, tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya kami sangat mendukung, tapi sekali lagi jangan menyetop pembangunan pondok pesantren. Kami sangat mendukung untuk keselamatan anak-anak kita di pondok pesantren. Jangan sampai terulang kembali kejadian di Sidoarjo Jawa Timur ini. Berarti sidaknya lebih ke pembangunan ya, jangan ke administrasi dulu. Betul, sidak. Teman-teman, memang berdasarkan berita yang saya baca juga dan juga ada beredar bahwa memang ya disidak semua ya. Dan saya setuju dengan hal ini. Masa mereka mengatakan memberatkan, tapi mereka yang justru kalau boleh di tempat lain berteriak untuk menyuruh urus. Nah, bukankah sebenarnya itu suatu hal yang sebenarnya tidak adil ya? Karena kalau kita lihat contohnya pembangunan rumah ibadah agama lain seperti minoritas, jumlah mereka bukan hanya soal biaya loh mereka kesusahan, tapi dari segi ini juga jumlah. Contohnya mengurus mengambil izin dari 60 masyarakat, kemudian harus memiliki jemaat 90 gitu-gitu kan. Ya, itu kan susah karena minoritas. Ya dari mana mereka mendapatkan jumlah orang yang demikian banyak gitu loh. Terus nanti mereka menuduh orang Kristen, orang Kristen itu hanya memperbanyak gereja, menuduh dengan memperbanyak perpuluhan. Padahal teman-teman coba bayangkan ya, orang Kristen ketika di kampung A ada gereja, di kampung B dan C nggak ada gereja. Memang betul yang dikatakan supaya dari kampung C aja datang ke kampung A. Ya sedangkan jaraknya jauh. Nah kalau disuruh nanti kampung C supaya membuat gereja, mereka katakan jangan dibuat, tidak diizinkan karena di sini mayoritas. Sedangkan jumlah mereka juga sedikit di situ. Mereka pengen punya rumah doa minimal lah, tapi tetap dipersulit. Yang lebih lucu, beberapa waktu yang lalu itu kan di Depok itu ya. Ya, mereka sudah ada izin, tapi ada ibu-ibu yang teriak dengan kalau boleh ya dicabut izinnya. Udah ada izinnya, tapi disuruh berhentikan pembangunan gereja. Kemudian sama halnya dengan pembangunan Bukit Doa Holy Land itu kan tempat wisata, dalamnya ada STT, dalamnya ada gereja, tapi dengan catatan bahwa mereka sudah melengkapi semua persyaratan. Tetapi yang lucunya bupatinya juga ikut untuk menyatakan bahwa diberhentikan untuk sementara pembangunannya. Itu kan sangat miris sekali dan tidak adil gitu. Dan sekarang ya, kalau makanya bagi saya, dari sekian puluh ribu jumlah pondok pesantren yang didirikan tanpa izin ini sebenarnya mereka hanya kaum bagi saya hanya mereka orang-orang yang sepertinya munafik. Mereka menuntut agama lain, umat lain untuk mengikuti aturan pemerintah, tetapi mereka sendiri justru tidak mampu mengikuti aturan pemerintah itu sendiri. Tadi Bapak ini mengatakan bahwa itu biayanya memberatkan bagi kami. Kok memberatkan bagi kamu? Tetapi ketika orang lain yang justru sulit, ya bagi mereka dituntut A, B, C dan seterusnya. Bahkan yang sudah ada izin ada pun ya disuruh untuk disuruh untuk berhenti. Itu kan lucu gitu loh. Jadi ya saya sih hanya dalam melihat hal ini sama mereka ya, hanya cukup ketawa. Kok mereka seperti itu ya? Mereka bisa melakukan kepada orang lain, tapi ternyata mereka sendiri juga pelaku-pelakunya. Atau jangan-jangan ya, terkadang jangan ini narasi saya aja atau asumsi saya aja, jangan-jangan mereka itu sering demo kepada gereja atau orang-orang Kristen atau umat lain yang mendirikan rumah ibadah supaya tertutupi ya. Nah, makanya saya setuju kalau semua pondok pesantren harus dicek IMB-nya supaya ketahuan semua aja gitu loh sekalian, supaya adil juga. Supaya jangan hanya orang Kristen, bukan berarti ini balasan, tapi maksud itu ya supaya adil, artinya apa yang mereka terapkan kepada orang Kristen kepada kaum minoritas yang lainnya juga, ya itu juga harus mereka tegaskan dalam diri mereka sendiri. Entah itu pembangunan masjid, entah pembangunan rumah ibadah atau pondok pesantren dan lain-lain, ya harus juga adil dong, harus juga sama. Karena kita sama-sama masih berada di Indonesia, memiliki peraturan yang sama. Jadi harusnya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kalau kalian suka dengan video ini silakan berikan like kalian, silakan berikan tanggapan kalian terkait hal ini. Jadi ada banyak pondok pesantren mirisnya kurang dari 1% yang ada izinnya. Bagaimana? Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.